Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan dari soal-soal di modul persiapan UKK Matematik Wajib kelas 10 yang mencakup materi fungsi inverse dan komposisi, trigonometri, dan aturan sin dan kosinus. Oke, jadi cakupan materinya kurang lebih seperti ini untuk UKK. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama ya, tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Teorinya sih singkat aja kayak gini. Kalau ada komposisi fungsi, kalau ada f, o, g berarti f, gx. Gx-nya ada di dalam. Kemudian kalau g, o, f berarti fx-nya yang ada di dalam, g-nya di depan. Nah, soal nomor 1. Gx, x plus 8, fx, x min 1, maka f, o, g, x berarti ini kan akan sama dengan f dengan gx di dalamnya ya. Nah, berarti karena f-nya yang ada di depan, yang jadi patokan adalah ini, x min 1-nya. Tapi karena di sini x, dan di sini adalah gx, berarti x di sini kita ganti dengan gx. Jadi bisa kita tulis gx min 1. Min 1 dari sini ya. Min 1. Nah, baru kita substitusi gx-nya kan x plus 8. Berarti x plus 8 dikurang 1. Hasilnya 8 kurang 1 itu 7, berarti x plus 7. Nomor 2. Masih sama yang ditanyain FOG. X berarti f di dalamnya ada gx. Patokan kita adalah fx di sini, tapi x-nya diganti dengan gx. Jadi 7x berarti menjadi 7gx plus 2. 7 dikali gx-nya di sini x min 6. Berarti 7 dikali x min 6 baru plus 2. 7 kali x itu 7x, 7 dikali min 6 itu min 42 plus 2. Berarti 7x min 42 plus 2 itu kan min 40. 7x min 40 jawabannya. Lanjut, nomor 3 yang ditanya GOFX. Berarti G di dalamnya ada fx. Patokannya adalah gx nih. Gx-nya 2x plus 7, berarti 2. X-nya jangan lupa diganti dengan fx, berarti kalau ini 2fx plus 7. Dari sini ya 7-nya. Nah, fx di sini adalah 4x min 5. Berarti 2 dikali 4x min 5 ditambah 7. 2 kali 4x itu 8x, kemudian 2 dikali min 5 itu min 10 plus 7. Hasilnya 8x min 10 tambah 7 itu min 3 ya. 8x min 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Yang ditanya GOFX, berarti G di dalamnya ada fx. G di sini adalah ini x kuadrat. Ini G-nya hilang ya, maaf. X kuadrat berarti fx kita kuadratin. Plus 4x berarti plus 4 fx. Kemudian dikurang 1. Kurang 1. Nah, fx yang di sini adalah 5x min 6. Berarti 5x min 6 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikalikan 5x min 6 dikurang 1. 5x min 6 dikuadratin. Kan ada cara cepatnya ya. Jadi pertama 5x-nya kita kuadratin. 5x kuadrat itu akan menghasilkan 25x kuadrat. Kemudian 2 dikali min 6 kali 5x. 2 kali min 6 itu min 12. Min 12 kali 5x berarti min 60x. Terakhir min 6 kita kuadratin. Min 6 kuadrat itu 36. Lanjut, yang sebagian sini 4 kali 5x itu 20x.
Kemudian 4 kali min 6 itu min 24. Min 1 yang belakang tetap aja ungu deh biar kelihatan. Nah, kalau kita sederhanakan berarti hasilnya akan menjadi 25x kuadrat karena nggak ada kuadrat tadi kan di belakang. Kemudian min 60x ditambah 20x berarti min 60 tambah 20 min 40x. Kemudian 36 dikurang 24. 36 kurang 24 itu 12 dikurang 1 11 berarti plus 11. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang trigonometri. Subbab yang pertama adalah tentang perbandingan trigonometri yang udah berkali-kali diulang tentang SOHCAHTOA ya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal. Nomor 1. Diketahui segitiga sebagai berikut. Ditanyakan sin alfa. Alfanya di sini. Nah, yang kita tahu apa tadi? Sin itu kan soh, berarti O per H. Nah, O-nya di sini adalah, O itu ingat, O adalah sisi di hadapan sudut, berarti Y. Per H-nya itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang, berarti R di sini. Y per R. Itu sin alfa ya berarti. Kemudian cos. Cos itu A per H. Berarti, nah A itu adalah sudut sisi samping. X. Berarti X per H-nya itu R. X per R. Kemudian tan. Tan itu adalah O per A. Toa ya. O-nya itu tadi di sini O, di sini A, di sini H berarti. O-nya itu Y, A-nya itu X, berarti Y per X. Udah sampai sini aja. Lanjut, nomor 2 kalau udah ada angkanya. Berarti sin alfa, tadi kan kita udah dapet sin alfa itu adalah Y per R ya. Kan O per H. Y per R. Y-nya di sini 20. 20 per R-nya 25. Nah, kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 20 bagi 5, 4, 25 bagi 5, 5, jadi 4 per 5. Kemudian kalau ditanyain cos alfa tadi, A per H kan, berarti X per R. X-nya 15, R-nya 25. Sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 15 bagi 5, 3, 25 dibagi 5, 5. Lanjut, yang ketiga, kalau ditanyain tan alfa itu O per A ya, berarti Y per X. Y-nya 20, X-nya 15. Berarti kalau kita sederhanakan, sama-sama bagi 5, 4 per 3 jawabannya. Subbab yang kedua yaitu tentang sudut istimewa. Jadi ini diusahakan diingat-ingat ya. Sin cos tan 0 sampai 90. Nah, kalau tan 60 berarti tan 60 itu adalah, nah kalau lupa sebenarnya yang paling penting diingat itu yang sin sama cos aja nih. Yang tan itu bisa dicari dari pembagian antara sin dan cos. Jadi 60 di sini. Setengah akar 3 dibagi setengah, itu jawabannya akar 3. Jadi tangan 60 adalah akar 3. Ya, akar 3 jawabannya. Kemudian yang nomor 2. 3 cos 30. Berarti 3 cos 30 itu adalah, cos 30 itu setengah akar 3 ditambah sin 45 tuh setengah akar 2. 3 dikali setengah akar 3 itu 3 per 2 akar 3 ditambah setengah akar 2. Karena di sini akarnya berbeda, ini akar 3, ini akar 2, berarti udah selesai. Sampai sini aja stepnya. Lanjut nomor 3. 3 sin kuadrat, berarti 3 sin kuadrat 90. Sin 90 itu kan 1. Kita kuadratin, ditambah 2
cos pangkat 3 90. Cos 90 itu 0 ya, 0 pangkat 3. Berarti jawabannya kan 3 tambah 0. Jawabannya adalah 3. Selanjutnya tentang satuan sudut. Satuan sudut ini yang kita pelajari itu ada derajat dan ada radian. Nah, kalau dari derajat mau ke radian, itu caranya kita kali dengan pi per 180. Kalau dari radian mau ke derajat, itu kita kalinya dengan 180 per pi. Lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan 2 pi rad, berarti jawabannya adalah 2 pi dikali dengan 180 per pi. Pi-nya kita coret, 2 dikali 180. Itu sama dengan 360 derajat. Nomor 2. Dari derajat mau kita jadiin ke radian. Berarti 225 derajat dikali dengan pi per 180. Pi-nya di atas. Berarti sama aja kayak 225 per 180 pi. 225 sama 180 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 45. 225 bagi 45 itu 3, 180 dibagi 45 itu 4, jadi 3 per 4 pi. Nomor 1 tadi, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 itu dari radian mau ke derajat. Jadi 7 pi per 6 dikali dengan 180 per pi. Pi-nya coret, 180 bagi 6 itu 30, 7 kali 30 itu 210 derajat. Oke, selanjutnya tentang sudut berelasi. Jadi di trigonometri itu ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. 1 itu dari 0 sampai 90, 2 itu dari 90 sampai 180, 3 itu di 180 sampai 270, 4 itu 270 sampai 360. Nah, di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 cuma sin yang positif. Di kuadran 3 cuma tan yang positif. Di kuadran 4 cuma cos yang positif. Nah, karena di sini berelasi judulnya, maksudnya saling terkait. Jadi, untuk kuadran 2 rumusnya itu sudut berelasinya adalah 180 min. Kemudian untuk kuadran 3 itu 180 plus. Kuadran 4 itu 360 min. Itu sih poin-poin yang mungkin harus diingat ya. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sudut yang berada di kuadran 3. Tadi kuadran 3 itu adalah rentangnya dari 180 sampai 270. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 2, sudut 315 berada di kuadran, gampang ya, kuadran 4. Karena kuadran 4 itu kan dari 270 sampai 360. Oke, kita lanjut ke nomor 3, nilai tangen bernilai negatif di kuadran 2 dan 4 ya. Karena di kuadran 2 yang positif itu adalah sin, di kuadran 4 yang positif cuma cos. Maka tangen itu negatif di kuadran 2 dan 4. Selanjutnya yang nomor 4. Di kuadran 2, perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah sin, tan, cos. Berarti di kuadran 2 yang positif adalah sin. Lanjut, cos 150. Nah, pertama kita harus identifikasi dulu 150 itu ada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2. Di kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 min. Nah, 180 kurang berapa yang hasilnya 150? Dikurang 30. Berarti cos 150 akan sama dengan cos 30, ambil belakangnya aja. Tapi karena cos
di kuadran 2 itu negatif, berarti di sini min cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi jawabannya min setengah akar 3. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. 240. 240 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya adalah 180 plus. 180 plus berapa yang hasilnya 240? Adalah 60. Berarti sin 240 akan sama dengan sin 60. Tapi sin di kuadran 3 itu negatif. Berarti ada negatifnya di sini. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti jawabannya min setengah akar 3. Lanjut nomor 7. 330. 330 itu ada di kuadran 4. Kuadran 4 rumusnya adalah 360 min. 360 min berapa? Yang hasilnya 330. 30 kan ya? Berarti tan 330 akan sama dengan tan 30. Tapi tan di kuadran 4 itu negatif. Berarti min tan 30. Tan 30 itu sepertiga akar 3. Berarti jawabannya adalah min sepertiga akar 3. Lanjut. Tan 3pi per 4. Jadi supaya gampang 3pi per 4 nya kita ubah dulu jadi derajat ya. 3pi per 4 itu mau ke derajat berarti dikalikannya dengan 180 per pi. Pi-nya coret, 180 dibagi 4 itu 45. 3 dikali 45 itu sama dengan 135. Jadi soal ini adalah sama aja kayak tan 135. Stepnya sama kayak tadi. 135 itu ada di kuadran 2. Berarti tan 135 itu kuadran 2 rumusnya 180 min. 180 min berapa yang hasilnya 135? Min 45. Jadi tan 135 akan sama aja kayak tan 45. Tapi tan di kuadran 2 itu negatif, jadi ada minusnya. Tan 45 setengah tan 45 1, sorry. Tan 45 itu 1, ada minusnya, min 1 jawabannya. Oke, nomor 9. Cos pi per 6. Pi per 6 nya kita cari dulu aja. Atau kita cari masing-masing nih. Pertama pi per 6 dulu. Pi per 6 itu kalau kita kaliin 180 per pi, pi-nya coret, 180 bagi 6 itu 30. Jadi sama kayak 30 derajat. Kemudian 2pi sekarang, berarti 2pi dikali 180 per pi. Pi-nya coret, 2 dikali 180 itu 360. Kemudian terakhir 7pi per 4. 7pi per 4 dikali 180 per pi. Pi-nya coret, 180 bagi 4 itu 45. Oke, 45 dikali 7 sama dengan 315. Jadi soal ini sama aja kayak cos pi per 6 itu 30, berarti cos 30 ditambah sin 2pi berarti 360. Kemudian 7pi per 4 itu 315, berarti min tangen 315. Nah ini kan sudut berelasi yang ini ya. Jadi supaya lebih gampang kita cari masing-masing dulu. Pertama sin 360. 360 itu kan ada di kuadran 4. Ini ada di kuadran 4. Jadi di kuadran 4 itu rumusnya adalah 360 min. 360 kurang berapa ya hasil 360? 0 kan. Berarti sin 360 aja sama aja kayak sin 0.
sin 0 itu sama dengan 0. Kemudian sekarang yang 315. Tangen 315. 315 ada di kuadran 4 juga. Rumusnya berarti sama 360 min. 360 min berapa yang hasilnya 315? Itu 45. Jadi sama aja kayak sin 45. Sin itu di kuadran 4 minus, jadi min setengah akar 2. Nah, baru deh kita hitung. Cos 30 tadi, belum. Cos 30 tuh setengah akar 3 ditambah sin 360 tuh 0 ditambah 0 dikurang tangan 315 itu min setengah akar 2. Setengah akar 2. Kalau kita sederhanakan jadinya setengah akar 3 dikurang setengah akar 2. Lagi-lagi akarnya beda kan? Jadi ya udah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi identitas trigonometri. Jadi kurang lebih identitas trigonometri itu ini semua. Identitas trigonometri itu maksudnya hubungan antara perbandingan trigonometri. Jadi di awal kan kita tahu sin, tahu cos, tahu tan. Kemudian nanti ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Nah, itu hubungannya kayak gimana akan dibahas di identitas trigonometri. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Yang nomor 1, sin beta per cos beta. Nah, sin beta per cos beta itu adalah tan beta. Jadi ini lebih ke rumus ya. Yang perlu diingat di sini sudutnya tuh menyesuaikan. Jadi kalau di sininya beta, maka di sini pun beta. Kalau alfa ya alfa gitu, dan seterusnya. Nomor 2, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini udah sering banget diulang-ulang. Jawabannya adalah 1. Nomor 3, jika sin theta 7/25, maka cos theta sama dengan. Nah, ini kita akan gunakan identitas trigonometri yang atas ini sebenarnya. Jadi kan kita punya sin kuadrat theta, karena di sini pakai theta, ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Berarti kalau kita mau mencari cos theta, sinnya kita pindah ke kanan, berarti cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Ini kan. Nah, kalau kuadratnya mau kita hilangkan, berarti dikasih akar di sebelah kanannya. Kayak gini. Nah, kan sin tetanya diketahui nih 7/25. Nah, di sini 1 dikurang 7/25 dikuadratin. Hasilnya 1 min 7 kuadrat itu 49, 25 kuadrat itu 625. Lanjut, kita samakan penyebut jadi 625. Di sini 625 ya, dikurang 49. 625 dikurang 49 itu 576. Nah, akar dari 576 itu 24, akar dari 625 itu 25. Jadi jawabannya cos theta sama dengan 24/25. Itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Untuk nomor 4, sekan 60. Nah, yang perlu diingat, sekan itu adalah kebalikannya cos. Jadi, sekan 60 sama aja kayak 1 per cos 60. Cos 60 itu setengah. Cos 60 itu setengah. Jadi 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu 2. Jadi sekan 60 itu 2 ya. Nomor 5, 1 per sin theta. Nah, ini tuh sama aja kayak kebalikan dari sin. Kalau tadi kebalikan dari cos itu sekan, nah kalau kebalikan dari sin adalah kosekan. Jadi kosekan theta. Di sini theta, di sini pun theta. Lanjut, nomor 6, 1 per sin 30. Berarti 1 dibagi sin 30 tuh setengah ya. 1 bagi setengah tuh 2. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu tentang aturan sin, kosinus, dan luas segitiga. Aturan sinus itu
kayak gini ya bunyinya. Kemudian luas segitiga jika diketahuinya hanya dua sisi dan satu sudutnya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian untuk aturan kosinus itu kurang lebih bunyinya seperti ini. Langsung kita masuk ke soal nomor 1. Panjang QR. Jadi ini QR yang ditanyakan. Diketahuinya PR di sini 5, kemudian sudut di sini 30, sudut di sini 45. Nah, kalau seperti ini yang diketahui, ada dua sudut dan ada satu sisi, ditanyakan sisi satunya lagi yang ada di hadapannya, itu berarti kita menggunakan aturan sin. Nggak perlu dihafal A per B-nya gitu, jadi langsung aja kita tulis sisi yang diketahui 5 per sin dari sudut di hadapannya 45 kan, jadi 5 per sin 45 sama dengan QR itu kita ibaratin X, sudutnya 30 berarti sin 30. Langsung kayak gini aja nggak masalah. Lanjut 5 per sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan X per sin 30 itu setengah. Kemudian kita kali silang. 5 kita kali setengah dibagi setengah akar 2. 5 dikali setengah dibagi setengah akar 2. Kemudian setengahnya dicoret sehingga hasilnya akan kita dapatkan 5 akar 2. Kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. 5 dikali akar 2 itu 5 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2 akar 2. Lanjut ke nomor 2. Sebuah segitiga ABC dengan sudut A 60. Mungkin kita gambar dulu ya. Ada segitiga. Ada segitiga ABC dengan sudut A-nya 60, kemudian AB-nya 10, AC-nya 7, yang ditanyakan luas. Nah, kalau seperti ini berarti luasnya bisa kita cari dengan rumusnya itu ada setengahnya dikali dengan sisi yang diketahui, 7 dikali 10. 7 dikali 10 dikali dengan sin sudut apitnya, sin 60. Nah, sin 60 itu kan sama dengan setengah akar 3 ya. Jadi kayak gini kurang lebih. Kemudian ini kalau kita hitung 10 dibagi setengah kesini aja 5. 7 kali 5 35. 35 dikali setengah akar 3 akan menghasilkan 35 per 2 akar 3. Luasnya adalah 35 per 2 akar 3. Lanjut nomor 3. Yang ditanyakan panjang X. Diketahuinya sisi sebelah sini, ini dan ini. Nah, kalau sudutnya hanya satu yang diketahui berarti dia menggunakan aturan cos. Dengan X yang ditanyakan ya, berarti X kuadrat sama dengan sisi yang ini 6. 6 kuadrat ditambah 11 kuadrat dikurang 2 dikali 6 kali 11. 2-nya dari rumus ya. Kemudian cos. Cos berapa? Cos 30 dari sini. Lanjut. Berarti X kuadratnya akan sama dengan 36 ditambah 121. 2 kali 6 itu 12. 12 dikali 11 itu 132 ya. 132 dikali cos 30 setengah akar 3. Berarti hasilnya 36 tambah 121 itu 157 dikurang 132 dibagi 2 berapa? 132 dibagi 2 itu 66 ya. 66 akar 3. Nah, karena yang ditanyakan X berarti kita kasih akar.
157 kan nggak bisa dikurangi 66 akar 3 ya, jadi udah sampai sini aja. Kita lanjut. Nomor 4, tentukan jarak antara dua pohon tersebut. Berarti yang ini ya, yang X. Ini kan sama kayak tadi ya, cuma ini mungkin agak sedikit soal cerita gitu. Tapi yang diketahui memang cuma satu sudut, berarti pakai aturan cos lagi kayak tadi. X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dari rumus, 7 dikali 2 dikali 10 kali 7 cos 30. Ini akan menghasilkan 100, ini 49, 2 kali 10, 20, 20 kali 7, 140 dikali setengah akar 3. Ini 149 dikurang 140 bagi 2, 70 akar 3. Berarti X-nya adalah akar dari 149 dikurang 70 akar 3. Oke, terakhir. Tentukan luas taman tersebut. Jadi ada taman, kemudian di sini ukuran sisinya seperti ini dan ada sudut apitnya 30. Berarti kalau luas menggunakan sin ya. Tengah dikali sisinya 120 dikali 100 dikali sin 30. Berarti setengah dikali 120 dikali 100 dikali sin 30 itu setengah. Ini kita bagi 2 dapat 60, ini kita bagi 2 dapat 50. 60 kali 50 itu 3000, jadi luasnya adalah 3000 meter persegi.